Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi sehat. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk kembali mendiskusikan tentang perkembangan dugaan atau tudingan kudeta di Partai Demokrat. Dan kali ini yang bersuara keras adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono atau mantan Presiden SBY. Dalam pernyataannya, SBY mengatakan bahwa dia tidak sepakat dengan penilaian Presiden Jokowi bahwa kudeta Demokrat ini adalah masalah internal. Sebab menurut SBY ini melibatkan Muldoko, kepala staf kepresidenan. Jadi bagaimana mau disebut sebagai persoalan internal. Selain itu SBY juga menyampaikan pernyataan yang sangat keras ini terhadap Muldoko. Dia menyatakan bahwa tindakan Muldoko ini tidak bisa lagi ditolerir. Ini merupakan wujud intervensi terhadap kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat. Begitu kata Agus Harimurti menderukan pernyataan bapaknya. Soal dugaan adanya keterlibatan Muldoko dalam kudeta di Partai Demokrat ini memang sejak awal Partai Demokrat, terutama Agus Harimurti itu sudah bersuara keras. Dia style kencang terus gitu. Setelah dia melakukan interogasi dan mendapatkan pengakuan dari para mereka-mereka yang terlibat dalam upaya kudeta yang gagal itu, kan seperti kita ketahui kemudian Agus Harimurti menyampaikan kepada publik, dia mengumumkan langsung adanya upaya kudeta itu. Selain itu yang sangat serius adalah Agus Harimurti kemudian mengirim surat secara resmi kepada Presiden Jokowi. Mengapa kemudian Agus Harimurti harus mengirim surat kepada Presiden Jokowi? Sebab berdasarkan pengakuan dari orang-orang yang diajak melakukan kudeta itu, Muldoko membawa-bawa nama dari Presiden Jokowi. Pak Lurah begitu Jokowi disebutnya memberikan restu bagi Muldoko untuk melakukan atau mengambil alih Partai Demokrat. Karena itulah kemudian Agus Harimurti mengirim surat secara resmi. Surat itu sendiri seperti pengakuan dari Mensesnek Pratikno sudah diterima oleh Presiden Jokowi. Tetapi menurut Pratikno, Presiden Jokowi tidak perlu memberikan tanggapan karena itu merupakan persoalan internal Partai Demokrat. Soal inilah yang kemudian SBY tidak setuju. Meskipun menilai bahwa itu masalah internal, tetapi seperti yang sampai bocorannya kepada media, Presiden Jokowi atau Pak Lurah ini sudah menegur langsung KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Dalam pandangan Jokowi bahwa Muldoko ini dinilai hanya membuat gaduh suasana di tengah pemerintah saat ini sedang fokus menangani persoalan-persoalan ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Dengan pernyataan dari SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, setidaknya ada dua pesan yang ingin disampaikan oleh SBY. Pertama, tentu saja kepada Jokowi sendiri. Dia tidak sepakat bahwa itu merupakan persoalan internal. Ini tersirat kelihatannya SBY ingin agar ada penertiban di lingkungan istana, sehingga persoalan semacam ini tidak lagi terulang. Sebab bagaimanapun juga Muldoko ini adalah kepala staf presiden. Jadi artinya dia orang dekat dari presiden. Memang agak mustahil gitu, agak mengherankan kalau kemudian Presiden Jokowi juga tidak mengerti sama sekali persoalan ini. Karena ini persoalan yang sangat serius berkaitan dengan pengambil alihan sebuah partai yang dimiliki oleh seorang mantan presiden. Jadi harusnya hal semacam ini tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh hanya sekedar dianggap persoalan internal. Ada soal serius yang mesti diklarifikasi oleh Presiden Jokowi. Kedua, ini peringatan keras kepada Muldoko agar dia tidak main-main. Meskipun sekarang ini SBY tidak lagi menjadi presiden, tapi tentu saja kita tidak bisa memandang remeh peringatan dari SBY ini. Sebagai mantan presiden selama 2 periode, tentu saja SBY punya resources yang cukup memadai. Dan kalau dia kemudian sampai memberikan peringatan yang keras, itu tentu saja ada sesuatu yang tengah dia rencanakan. Apalagi kalau kita mengingat hubungan keduanya nih antara Muldoko dengan SBY. Seperti kita ketahui dan foto-fotonya beredar luas kan, Muldoko ini kalau berhadapan dengan SBY ini inferior. Dalam foto-foto lama terlihat kan bagaimana dalam berbagai forum, baik forum resmi maupun tidak resmi, Muldoko itu mencium tangan SBY. Bagi orang yang tahu sejarah atau latar belakang hubungan keduanya, ini memang tidak terlalu mengherankan. Muldoko ini tampil ke puncak pimpinan TNI Angkatan Darat dan kemudian menjadi Panglima TNI pada masa pemerintahan SBY.
dan karirnya ini sangat cepat gitu. Dia itu dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat itu pada bulan Mei, kalau tidak salah saya menyebutnya antara April atau Mei begitu pada tahun 2013, dan Muldoko diangkat untuk menggantikan Kasat Jenderal Budiman. Saat itu memang setahun menjelang kekuasaan dari Presiden SBY berakhir, dan SBY mendapat laporan banyak sekali perwira-perwira TNI dan Polri yang diseret-seret untuk mendukung salah satu kandidat capres pada waktu itu. Dan yang lebih tidak mengenakan karena SBY mengaku mendapat laporan yang sahih, laporan A1 begitu dalam istilah di kalangan militer, ada seorang jenderal atau beberapa jenderal ini menyatakan bahwa untuk apa bertahan di kapal yang akan segera karam. Ini maksudnya karena SBY akan segera mengakhiri masa jabatannya, lebih baik segera mencari perahu lain, kapal lain yang bakal berlayar menuju matahari yang sangat cerah. Soal ini disampaikan oleh SBY dalam sebuah pidato terbuka, dan kemudian tidak lama Jenderal Budiman yang disebut-sebut sebagai menjadi orang yang menyatakan itu dicopot sebagai Kasat dan diganti oleh Muldoko. Budiman kemudian memang membantah dia pernah menyatakan hal itu, tetapi apalacur karirnya harus berhenti hanya menjadi Kasat. Dan bagi Muldoko, setelah dia dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ini, jalan karir militernya terbuka cerah. Dia tidak perlu menunggu kapal cerah yang berlayar, artinya periode berikutnya, kepala negara berikutnya, atau presiden berikutnya. Karena dia kemudian pada bulan Agustus tahun 2013, itu jadi setahun menjelang kekuasaan Presiden SBY berakhir, dia angkat menjadi Panglima TNI. Ini jangan salah, memang betul bahwa capaian-capaian itu merupakan effort dan juga prestasi dari Muldoko. Sebab Muldoko seperti kita ketahui, seperti halnya juga SBY, dia adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 81. Dengan begitu memang wajar kalau kemudian dia sampai prestasinya sampai puncak karir menjadi Kasat bintang 4 dan kemudian menjadi Panglima TNI. Tetapi yang harus kita sadari dalam politik itu setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan. Selain garis tangan, artinya memang perjalanan nasibnya seperti itu. Yang kedua, campur tangan. Dan dalam hal ini, peran campur tangan dari SBY itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Wajar kalau dalam situasi sekarang ini, kemudian SBY menjadi sangat marah melihat perilaku dari Muldoko yang mencoba mengambil alih kekuasaan dari tangan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah SBY lengser, Muldoko masih terus menjabat sebagai Panglima TNI di masa Presiden Jokowi dan kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Muldoko pensiun cukup lama dan kemudian tiba-tiba dia muncul kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Mas Duki. Muldoko ini memang luar biasa Pak karir militernya pada masa pemerintahan SBY. Dia hanya dalam waktu 4 bulan itu dia menduduki posisi yang penting sebagai Kasat dan kemudian langsung diangkat oleh SBY menjadi Panglima TNI. Pengangkatan Muldoko di akhir masa jabatan SBY juga menunjukkan betapa orang seperti Muldoko ini diselamatkan oleh SBY. Sebab dengan dia diangkat pada injury time itu setidaknya dia masih punya waktu lagi untuk menjadi Panglima TNI berikutnya pada masa periode berikutnya, dan itu memang terbukti dia tetap digunakan oleh Jokowi sebagai Panglima TNI sampai kemudian diganti. Dengan latar belakang seperti itu wajarlah kalau SBY kemudian sangat marah. Tapi apa yang kira-kira akan dilakukan oleh SBY dengan menyatakan bahwa tidak bisa ditolerir ini kita belum tahu. Apakah itu berupa langkah politik, langkah hukum, atau langkah-langkah lain yang mungkin saja tidak pernah kita pikirkan. Yang jelas kelihatannya serial drama kudeta di Partai Demokrat ini masih belum akan berakhir. Kita masih menunggu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh mantan Presiden SBY. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.